Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak, Ibu guru, dan siswa-siswi yang saya hormati, sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama, bahwa salah satu munculnya tahun Hijriah itu merupakan gagasan besar dari khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidun, yakni Umar bin Khattab. Dimulainya tahun Hijriah ini yaitu dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju ke Yasrib atau sekarang yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah. Baik anak-anakku, siswa-siswi MTS 4 Sragen, agar kita lebih mengerti tentang apa sebenarnya esensi dari hijrah itu sendiri, mari kita sedikit ingat-ingat kembali tentang bagaimana proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Rasulullah pertama kali menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan agama Islam yaitu di Mekah. Sebagaimana kita tahu bahwa Mekah merupakan tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tempat suku Quraisy pada saat itu. Ketika Rasulullah mulai menyebarkan Islam secara terang-terangan, nah disinilah mulai terjadi pertentangan, mulai terjadi ancaman dari orang-orang Mekah itu sendiri, bahkan dari petinggi-petinggi Mekah pada saat itu, sehingga ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah mengalami banyak kendala. Sehingga anak-anakku sekalian, kita tahu di dalam sejarah Islam bahwa umat Islam di Mekah pada saat itu melaksanakan hijrah selama 2 kali. Yang pertama, hijrah ke daerah Habsyi, di mana daerah itu dipimpin oleh seorang raja yang Nasrani. Kalau kita baca-baca itu nama rajanya adalah Raja Najasyi, yang sangat melindungi umat Islam, yang sangat menghormati umat Islam karena kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh umat Islam. Namun anak-anakku sekalian, ketika Raja Najasyi meninggal, mulailah kembali umat Islam diancam oleh orang-orang Mekah dan oleh petinggi-petinggi Mekah itu sendiri. Dan pada akhirnya, puncaknya pada tahun 622 Masehi, umat Islam melakukan hijrah kembali, yaitu ke Yasrib atas undangan orang-orang Yasrib itu sendiri. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat dan yang lainnya, para orang-orang Islam pada saat itu yang dari Mekah, untuk berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah pada saat itu. Dan selanjutnya anak-anak, dari sinilah pengikut-pengikut Rasulullah yang dari Mekah dinamakan Muhajirin, dan orang-orang Madinah sendiri, orang-orang Yasrib pada saat itu disebut dengan Ansor. Nah, dari sinilah anak-anakku perkembangan Islam di Madinah, perkembangan Islam di Yasrib pada saat itu mengalami perkembangan yang cukup pesat.
mengalami perluasan wilayah dan sebagainya yang cukup pesat. Karena apa? Rasulullah membangun pemerintahan di Madinah itu sendiri, Rasulullah membangun pemerintahan di Yathrib itu dengan luar biasa. Sehingga muncullah tokoh-tokoh hebat, baik hebat dalam ekonomi maupun hebat dalam peperangan. Seperti contoh ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib yang kata Rasulullah disebut sebagai babul ilmi. Disinilah ajaran Islam mulai berkembang di Jazirah Arab khususnya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekkah ke Madinah adalah hijrah itu adalah berpindah ke tempat yang lebih baik atau berpindah ke sesuatu yang lebih baik. Yang ingin saya sampaikan, momentum tahun baru Hijriah ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmatnya iman, diberikan nikmatnya rahmat Allah, hidayahnya Allah, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita, tugas-tugas kita, dan kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai pacuan dalam diri kita agar kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentu anak-anakku semuanya, kewajiban kalian adalah belajar. Untuk itu, dengan momentum tahun baru ini, mari semangat belajar kita, gairah belajar kita tingkatkan. Kalau di tahun kemarin kita biasa-biasa saja, kalau di tahun kemarin kita belajar hanya ikut-ikut saja, mari di tahun baru ini kita mengintrospeksi diri kita meningkatkan atau kita tingkatkan gairah belajar kita dan semangat kita demi terciptanya atau demi tercapainya keinginan-keinginan kita, cita-cita kita. Jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jangan sampai masuknya tahun baru Hijriah ini tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Untuk itu, sekali lagi, mari kita tingkatkan semangat kita untuk belajar. Mari kita tingkatkan gairah belajar kita, agar kita bisa mendapatkan cita-cita dan harapan kita. Sesuai dalam firman Allah yang sudah Bapak bacakan di depan tadi, dalam potongannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi derajatnya orang yang punya ilmu itu sama dengan derajatnya keimanan kita. Untuk itu, mari sekali lagi kita semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS 4 Sragen yang saya banggakan, sebelum saya tutup tausiah kali ini, saya ingin membacakan kutipan syair dari Ali bin Abi Thalib yang dikutip dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebagai berikut. Ala lan tanalal ilmi illa bi sittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayanin dakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tuli zamanin. Ingatlah, kata Sayyidina Ali, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, harus cerdas. Yang kedua, punya keinginan yang kuat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat,
harus punya bekal. Yang kelima, harus ikut petunjuk guru. Kita harus punya guru, harus mengikuti guru. Dan yang terakhir, harus dengan waktu yang cukup lama. Untuk itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan keenam-enamnya ini ada di hati atau ada di anak-anakku semuanya, sehingga anak-anakku semua bisa menjadi ahli ilmi, ahli ibadah, dan ahli Quran. Mudah-mudahan kita dengan momentum tahun baru ini mendapatkan banyak hidayah dan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.